Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. Meskipun baru 7 tahun, kalau anak kan masih baru TK ya, artinya sudah doktor. Karena narasumbernya bagus-bagus. Pada prinsipnya semuanya menghibur. Dari pagi sampai sore, sampai malam pun ya sangat bagus. 107,5 SAS FM. Sahabat pelatihan indahnya sholat kembali kami hadirkan di bulan Januari 2016 dengan pembicara Ustadz Sukanan As-Siddiq. Beliau trainer sholat center nasional. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk. Pelatihan indahnya sholat akan dilaksanakan pada hari Ahad 10 Januari 2016 pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Biaya hanya Rp100.000 per orang dengan fasilitas snack, materi, dan makan siang. Info dan pendaftaran hubungi 031 829 7055 829 7055 di hari dan jam kerja. Pelatihan indahnya sholat ini diselenggarakan oleh Radio SAS FM. Kita kembali sahabat di program Tukang Motivasi. Tema kita potensi kreatif menurut Islam. Masih bersama Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Telepon kita bagi yang bergabung 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Jadi saran pertama Kang, ini untuk agar kita mempunyai atau karyawan atau siapapun mempunyai kemampuan yang tak terbatas itu adalah aturannya dilonggarkan atau bagaimana? Lebih fleksibel dan lebih sebenarnya memicu dan memacu karyawan untuk berani berpendapat dan bertanya. Itu cara melatihnya ya? Iya. Jadi bahkan saya pernah temui ada seorang area manager yang mengatakan, oke, kita punya target ke depan ini dari pusat seperti ini. Menurut kalian langkah apa yang mesti kita lakukan? Dia sebenarnya manajernya udah punya trik-triknya, mereka bermacam-macam begitu. Kalau ditanya harus pakai begini-begini Pak. Nah, dikejar lagi sama dia. Oke, kalau itu memang kamu pikir bagus, mengapa kamu menggunakan strategi itu untuk mewujudkan capaian ini gitu. Terus dia biasanya kan sudah mulai mengerucut alasan kenapa itu dipakai. Terus ditarik lagi sama dia, bagaimana dengan potensi SDM kita, bagaimana potensi dengan perangkat kita. Itu akhirnya bisa ketemu gitu. Nah, persis juga seperti kalau ini ditarik di sekolah gitu ya. Di salah satu SMK ini saya masih ingat karena menarik, dari 88 sekolah ada beberapa yang saya ingat karena saya tidak mungkin mengingat semua. Nah, SMK yang tidak memiliki jurusan robot tapi menang juara robot nasional dan tingkat nasional dan diselenggarakan oleh sebuah institut negeri ya kan. Nah, anak ini mengatakan, Pak, kita akan ikut kompetisi robot. Kata gurunya, sudah kita sampaikan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah yang baik dia mengatakan, iya saya setuju aja kamu ikut kompetensi robot. Pertanyaannya sih ngelatih sopo gitu loh. Nah, dia ketemu ternyata kakaknya yang juga mahasiswa salah satu institut dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia menang. Baik. Ya. Kemudian kita tanya lagi, kenapa tidak dijadikan sebagai prodi gitu ya kan, jurusan robot. Guru tersebut, kepala sekolah tersebut mengatakan, lah di wilayah ini yang berkembang itu pengembangan dan salah satu lagi pabrik misalnya, maka yang saya kembangkan ya bukan robot, dan robot kan masih ke depan. Mungkin kita dan lain sebagainya, tapi dia diawadahi gitu loh. Jadi kalau ada siswa yang punya ide-ide unik, menarik, bahkan kompetisinya tingkat dunia misalnya, dorong saja. Persoalannya bagaimana itu akan terwujud, kita cari solusinya, karena itu bukan hambatan. Ada seorang guru yang siswanya, saya mau ikut kompetisi internasional, sudah tidak usah macam-macam, kok nek sampean budal guru-guru kene sing ngetutno sapa gitu, karena saya bahasa Inggris ya Mas Ari gitu. Wah, ini mematikan semangat. Sudah ikuti aja nak, kita dorong. Nanti kalau misalnya kamu berangkat ke sana, guru-guru sini tidak nututi ilmunya, ya kita panggilkan guru untuk mendampingi kamu. Baik. Dananya tidak ada misalnya, anggarannya tidak ada. Kita carikan dana yang bisa mensponsori. Jadi itu bukan menjadi bukan alasan. Tidak ada alasan. Baik. Jadi manajemen risikonya di mana Kang kalau begini? Nah, resikonya adalah kalau itu dibatalkan, maka satu, semangat anak itu turun. Yang kedua, sekolah kita jadi tidak dikenal, peluangnya hilang. Itu kan risiko yang kita hitung. Nah, persoalan risiko yang paling kecil kan menghitung risikonya guru. Guru misalnya tidak lancar berbahasa Inggris, kan bisa undang guru.
Dana kita bisa ajukan ke banyak pihak, atau kita panggil beberapa orang tua yang bisa menjadi supporting, atau kita panggil yayasan supaya karena dan lain sebagainya. Karena pada saat anak itu masuk pada rekrutmen 10 besar saja yang dipanggil ke luar negeri, koran itu moro pasti. Sebutkan saja kita tidak bisa jadi berangkat karena tidak ada dana. Itu terpukul sekali kepala dinasnya. Sowan ke bupati, sowan ke gubernur, kata kita mewakili Indonesia untuk internasional. Pasti didukung. Oleh karena itulah banyak para guru yang bingung mencari dana untuk pengembangan sekolahnya, sementara ada sekolah yang bingung bagaimana ngatur dana pemberian dari lembaga-lembaga CSR dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan dana dari pemerintah ya, dari CSR. Karena apa? Dia berani ngajukan proposal untuk pengembangan ini, pengembangan ini. Jadi lebih enak mana itu, Kang? Lebih enak akeh duitnya, Mas. Iso diolah daripada kita cuman mikir cara ngolah kan duitnya gitu. Ngomongnya duit lu ndi gitu. Sudah ada yang kreatif, sudah ada hal-hal yang sudah menembus batas, cuma nggak ada dananya, itu lebih sulit ya kan? Lebih sulit lagi. Orang kreatif tidak didukung oleh dunia usaha atau tidak diwadahi lah sederhananya. Berapa banyak itu hasil tesis, hasil disertasi, penemuan yang tersimpan di perpustakaan. Kalau sederhana saja pemerintah mau tahu ya sudah ya kan. Pemerintah mau tahu itu dibiayai, Indonesia menjadi the best innovator in the world mungkin ya. Tapi kan tidak banyak. Yang ada kan mereka berjuang sendiri. Mbak Inul ke Jakarta itu mesti pakai ngebor ya kan. Sisa apa lagi pakai gergaji, sisa apa lagi pakai apa. Gitu. Jadi kuncinya pemerintah dong, Kang. Ya kalau itu kampus, mestinya kampusnya itu ya mau berpikir bagaimana agar temuan-temuan kreatif itu bisa jadi produk karyanya. Tadi tawarkan ke perusahaan, apakah pemerintah dan lain sebagainya. Dana untuk penelitian itu dibesarkan dan lain sebagainya. Gitu kan, ilmuwan kita banyak yang keluar negeri. Mobil listrik kita kan mau dibeli Malaysia kalau nggak salah ya. Iya. Dan lain sebagainya. Gitu. Nah, luar negeri lah yang tahu dan luar negeri yang menghargai. Itu kan artinya sebenarnya belum banyak pemerintah melihat dari sisi itu. Saya tidak menyalahkan pemerintah, cuma belum banyak pemikiran ke arah itu gitu. Nah, jadi secara SDM kita sebenarnya sudah banyak yang luar biasa, mampu untuk menembus batas itu ya. Luar biasa di dunia. Contohnya ya Prof Habibie tadi. Baik. Gitu. Apakah nanti anjurannya Kang hari ini mengikuti langkah-langkahnya Prof Habibie ke luar negeri akhirnya? Ya maksud saya bukan menganjurkan ke luar negeri kalau nggak ada laku di Indonesia. Harapannya pemerintah Indonesia lah yang mengakomodasi supaya orang-orang pinter itu tidak. Ya bagaimana mau ngomong cinta kebangsaan nek wetenge luwe ngono lho Mas. Bagaimana ngomong rasa keamanan. Jadi ya teori Maslow itu bagaimana berpikir rasa aman nek wetenge luwe. Contohnya orang-orang mohon maaf yang jambret dan lain sebagainya kan tidak memikirkan rasa aman. Soalnya wetenge dhek luwe gitu. Makanya luwe itu mendekatkan pada kafir itu benar. Kufur. Makanya supaya dia aman ya buat dia kenyang. Penghargaan kepada peneliti dan lain sebagainya. Baik, dikenyangkan dulu, kebutuhan perut dulu ya Kang. Kebutuhan dasar lah, bukan kebutuhan perut. Kalau peneliti kan tidak kebutuhan perut, tapi kebutuhan pengakuan dan lain sebagainya itu. Baik. Jadi hal-hal itu yang perlu dilakukan begitu ya. Baik Kang, kita akan istirahat dulu, nanti step by stepnya juga masih lanjut ya. Masih nomor berapa tadi kan? Nomor 1. Masih nomor 1 ya. Nanti nomor 2 apa sahabat? Tadi aturan-aturannya agak diperlonggar, tapi tetap harus ada ya Kang ya. Harus ada nilai-nilai prinsip dan prinsip-prinsipnya seperti itu pengaruh. Baik, kita akan jeda dulu, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi sahabat tentang potensi kreatif menurut Islam. Masih bersama Kang Hari Santosa. Bagi Anda yang bergabung 8297299 SMS dan juga WA 0812 306345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan La Tahzan. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa melupakan sesuatu yang tidak mungkin lagi diperbaiki, dan yang selalu ingat kebaikan orang lain, serta lupa terhadap keburukan mereka.